Nah, kita akan lanjutkan kembali materi yang sudah kita eh, bahas di minggu kemarin tentang input beberapa data yang berkaitan tentang perencanaan bangunan eh, 4 lantai yang sudah kita rencanakan di awal kemarin, di mana di minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menginput eh, komponen-komponen struktur seperti balok terutama. Kemudian juga bagian kolom yang minggu kemarin belum sempat kita input komponen-komponen bagian baloknya. Ini yang akan coba kita lengkapi pada malam ini sebagai materi kelanjutan yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Untuk materi minggu kemarin saya juga sudah bagikan link rekamannya di Google Classroom. Silakan dilihat kembali untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam perencanaan dari komponen struktur. Nah, baik, kita akan lanjutkan kembali di mana kemarin kita sudah mendefinisikan prime section dari balok-balok yang akan kita rencanakan pada bangunan ruko 3 pintu dengan 4 lantai itu di luar dari bagian lantai dasar ya. Nah, di mana ini adalah bentuk dari bangunan yang sudah kita rencanakan di minggu kemarin. Sudah mulai kelihatan bagian-bagian balok yang kita rencanakan, yang belum itu adalah bagian dari kolom yang belum selesai kita gambarkan kemarin gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang section properties, kita coba lihat kembali apakah bagian dari kolom sudah ada. Nah, di sini ada bagian kolom ya yang sudah kita inputkan kemarin dengan ukurannya adalah K1 dengan ukuran 30-30. Jadi untuk yang bagian penampang kolom ini kita anggap penampangnya sama semua dengan ukuran seragam 30-30. Nah, yang sudah kita input kemarin adalah untuk nilai dari B1 dan B2-nya. Kita coba lengkapi untuk nilai balok slope-nya atau BS-nya. Dengan posisi kalau diperhatikan di sini ada bagian layer yang berwarna biru ya, berwarna kotak di sini yang menunjukkan kepada kita bahwa posisi penggambaran kita itu berada di ketinggian 4 meter, sumbu Z-nya adalah 4 meter. Nah, sementara balok slope itu berada di bagian Z0 atau bagian base-nya. Nah, caranya sama dengan yang sudah kita gambarkan pada bagian lantai 1 sampai dengan lantai 4 yang sudah kita input di minggu kemarin. Silakan dipilih draw frame atau kabel elemen di sini. Kemudian pilih BS di sini, di mana memang untuk balok slope ini ukurannya sama dan seragam semua, 30 dikalikan dengan 50. Caranya klik kiri di sini, kemudian sampai ketemu titik merah di sini juga klik kiri, begitu seterusnya. Kemudian untuk mengakhirinya silakan klik kanan. Nah, begitu juga untuk yang di balok-balok lainnya, bisa dilakukan penggambaran secara manual atau juga bisa melakukan replikat yang sudah kita uh, cobakan pada minggu kemarin dengan melakukan copy terhadap data yang ada pada lantai 1 sampai dengan lantai 4 yang memang kebetulan penampang baloknya sama semua dari lantai 1 sampai dengan lantai 4-nya. Nah, itu bisa diterapkan pada perencanaan atau penggambaran dari balok slope di sini. Caranya adalah klik kiri dulu, dengan catatan ini posisinya adalah BS ya. Jadi akan kita gambarkan elemen strukturnya itu adalah balok slope dengan ukuran 30-50, klik kiri di sini, kemudian klik kiri kembali, sampai di titik merahnya itu. Kemudian untuk mengakhirinya seperti ini, silakan klik kanan. Nah, begitu juga untuk pada bagian portal as lain juga bisa dilakukan dengan cara yang sama, sampai semua komponen-komponen struktur pada balok slope ini sudah tergambarkan secara keseluruhan di sini. Nah, seperti di sini tampilannya sudah terpenuhi semua, begitu juga untuk yang ada di bagian sisi kiri yang 3D-nya. Ini kalau untuk menampilkan bentuk 3 dimensinya seperti ini, atau kalau kita yang menghilangkan dengan menghilangkan centang extrude view yang ada tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan penggambaran elemen struktur berupa kolom, di mana tipe kolomnya adalah sama semua dengan ukuran 30-30 tadi. Bagian layer yang sebelah kiri biarkan tetap dalam
posisi tampilan 3D view, tetapi yang akan kita rubah di sini adalah tampilan bagian layer sebelah kanan. Kalau di sini dia dalam sumbu XY gitu ya. Kita akan coba ganti posisinya dengan posisi YZ, artinya bisa diperhatikan dari sisi layar yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari layar yang ada di sebelah kanan. Jadi ini bisa kita geser, dia akan bergeser dengan sendirinya. Ini untuk kita lihat di sini posisinya bagian sisi ujung di sini ini bisa dipindahkan dengan menggunakan arah panah biru seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan penggambaran elemen kolomnya sama dengan balok tadi. Klik bagian draw frame ini, tetapi di sini diganti dengan bagian K30, K1, 30, 30. Kemudian klik kiri di sini sama dengan yang tadi, klik kiri. Kemudian untuk mengakhirinya klik kanan. Nah, ini juga diselesaikan sampai pada bagian komponen yang lain, pada bagian portal as yang lain bisa dilakukan dengan cara yang sama. Nah, beberapa versi SAP yang terbaru, nah ini kebetulan gambar grid dari awal kemarin juga warnanya juga berwarna kuning ya. Nah, kemarin ada yang di kelas C, gambar garis gridnya itu tampilannya lah berwarna abu-abu, jadi memang tampilannya cukup membantu kita karena kita bisa membedakan di mana yang garis grid, di mana garis yang benar-benar kita gambarkan. Nah, kita coba replikatkan dengan cara yang sama pada pertemuan sebelumnya yang kita sudah coba replikatkan pada komponen balok. Kita coba replikatkan bagian kolom yang ada di sini, di mana jarak antar sumbu X di sini kemarin adalah 5 meter. Caranya adalah blok bagian komponen kolom, semua komponen kolom mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai yang teratas, kemudian klik edit di sini, kemudian klik replikat yang ada di sini. Nah, di sini tampilannya yang diberikan kepada kita, jadi ada DX, DY, ataupun DZ. Nah, jadi ini adalah permintaan input data, kita akan mengarahkan replikatnya atau pengkopian kolom ini ke arah sumbu mana, arah sumbu X, arah sumbu Y, atau arah sumbu Z. Kita coba arahkan ke sumbu X itu ya, apakah dia akan sama. Nah, kemudian ada berapa sumbu, misal kita bikin di sini jaraknya 5 meter, kemudian di sini ada 3 gitu. Kita coba lihat. Nah, berarti di sini ada kesalahan dalam input, posisinya bergeser ke sebelah kiri. Ini bisa kita Ctrl Z kan untuk membatalkan instruksi yang kita berikan di aplikasi tadi. Nah, caranya untuk memulai kembali silakan di blok, kemudian klik replikat lagi. Nah, kemudian selanjutnya ini kita coba -5 untuk bisa melihat perbedaannya. Kita coba lihat tampilan yang 3D yang ada di sini. Nah, karena kita mengambil bagian yang ini adalah bagian sisi sebelah kanan, artinya kita akan melakukan, kalau kita lihat pedomannya adalah seperti ini, jadi yang sumbu portalnya adalah bagian yang sebelah kiri di sini, sehingga di sini dianggap titik 00-nya. Sehingga kalau kita akan melakukan replikat ataupun mengcopy bagian komponen struktur kolom, di sini kita anggap minus X-nya. Sehingga di sini kita pilih replikat, kemudian di sini -5, kemudian ini di oke-kan. Jadi yang masuk di sini adalah arah DX-nya adalah per 5 meter, cuman arah sumbunya arah -X karena ini dianggap titik 00-nya, kemudian berapa jumlah portal as yang akan kita copy. Tentu ada 3, ini adalah portal as 1, portal as 2, dan portal as 3. Kemudian kita kopikan. Nah, dia sudah tercopy secara keseluruhan yang memang
kebetulan ini sama, untuk melakukan pengecekan kita bisa melakukan extrude view di sini. Nah, di sini sudah terkopikan secara keseluruhan bagian dari balok dan kolom yang ada pada bangunan yang sudah kita desain di awal di minggu kemarin. Inilah bentuk penampang balok dan kolom. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba desain untuk plat lantainya, di mana untuk plat lantai ini dimulai dari lantai 1, lantai 2, sampai dengan lantai 4. Eh, kita coba cek apakah untuk plat lantai sudah kita masukkan kemarin. Nah, kemarin sudah kita input nilainya adalah platnya adalah ketebalan 12 cm. Oh, sorry, ini diganti 0,12, ini juga diganti 0,12 ketebalan. Nah, untuk plat lantai itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Kalau untuk yang tools di sini kita bisa melakukan dikasih titik-titik ini. Kemudian plat lantai akan langsung terpasang gitu ya. Kemudian ada tools yang lainnya yang juga bisa digunakan dengan menggunakan bagian di sini. Kalau rektangular, caranya seperti ini, klik kiri di sini, kemudian ditarik apakah sampai di sini, juga boleh seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, disarankan lebih baik menggunakan yang titik seperti ini karena memang yang kita rencanakan dari plat lantai ini seperti plat lantai 2 arah gitu ya. Jadi nanti di sini kan ada bagian komponen kolom sehingga dalam melakukan desain ketika kita memiliki per satu-satu di sini maka itu dianggap sebagai perencanaan plat lantai 2 arah. Mungkin sudah pernah membahas plat lantai 1 arah, plat lantai 2 arah, perbedaannya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan kelanjutan penggambarannya di lantai 2 dengan cara yang sama saja, tinggal memindahkan bagian plat lantainya yang seperti ada di layar sebelah kiri ini dengan menggunakan tanah berwarna biru seperti ini. Nah, ini yang untuk plat lantai yang ada di lantai 3. Ini tinggal dilakukan di klik kiri saja, kemudian bisa dilanjutkan yang ada di lantai 4. Nah, sudah selesai untuk penggambaran dari plat lantainya. Sama dengan yang tadi, kalau kita ingin melakukan, ingin melihat seperti apa tampilan dari komponen yang ada di 3D-nya, bisa seperti ini. Ini bisa diputar-putar seperti ini untuk melakukan pengecekan apakah ada bagian portal yang tidak terklik tadi mungkin untuk pasangan lantainya. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya sudah termenuhi plat lantainya ya. Balik di lantai 1 sampai dengan lantai 4 sudah terpasang, sudah kita klik semua bagian dari plat lantainya. Nah, tahapan berikutnya untuk yang lantai dasar itu kita anggap bukan plat lantai beton bertulang, jadi bisa diabaikan untuk sementara dalam perencanaan menggunakan SAP 2000 ini, karena memang secara pembebanan tidak terlalu besar pengaruhnya karena memang sudah ada tanah pada bagian bawahnya. Nah, kalau untuk ingin menghitung seperti apa pembebanannya juga bisa dilakukan nanti akan ada kaitan dengan balok slug yang sudah ada di bagian lantai dasar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan perencanaan pembebanan pada bangunan yang kita rencanakan di sini, di mana di sini bisa memilih tools define yang ada di sini. Kemudian selanjutnya adalah load pattern yang ada di sini. Nah, beban apa saja yang akan kita masukkan ke dalam bangunan yang kita rencanakan yang ada di sini. Yang pertama adalah beban mati, di mana di sini ada koefisien 1, maksudnya di sini adalah aplikasi beban mati ini kita ambil berdasarkan dari perhitungan secara otomatis dari aplikasi. Misal berat dari sebuah balok misal 20 kali 30 misalnya dikalikan dengan 1 meter atau 10 meter misalnya. Nah, si aplikasi SAP ini akan menghitung secara otomatis berdasarkan gambar yang sudah kita input tadi. Nah, selanjutnya adalah beban hidup. Misalnya di sini kita tambahkan beban hidup, kemudian klik kiri ganti lab di sini ganti dengan 0, kemudian klik add new di sini. Nah, ada dua
beban, jadi yang beban mati di sini ini bisa kita ganti misalnya beban mati, kemudian ganti modify. Kalau untuk mengganti penamaan ataupun bagian-bagian yang kita edit, klik bagian tersebut, kemudian ganti bagian di sini ataupun angkanya, kemudian pilih modify. Untuk menambah seperti tadi, misal kita ingin menambah beban mati tambahan misalnya ya. Nah, kemudian di sini dibikin angka 0. Nah, ini bisa menggunakan add-nya seperti ini. Atau ini kita coba hapus, klik bagian ini, kemudian delete load pattern-nya. Nah, untuk sementara kita anggap pembebanan yang ada di sini adalah beban mati dan beban hidup saja. Kalau sudah yakin dengan pembebanan ini, kita dengan catatan ini ya, untuk save weight multiplier-nya di sini untuk yang beban mati nilainya adalah 1, kemudian untuk yang beban hidup nilainya adalah 0. Jadi beban hidup akan kita input secara manual nanti. Nah, sementara untuk dua pembebanan ini sementara yang akan kita masukkan ke dalam perencanaan yang ada di sini. Selanjutnya adalah ada load cache yang ada di sini, di mana dari aplikasi akan menampilkan yang sudah ada di sini, yang sudah kita masukkan tadi, bahwa ada beban mati, kemudian ada beban hidup yang kita masukkan. Nah, ini yang nggak masuk tadi kita keluarkan kembali. Jadi ada beban mati, kemudian ada beban hidup yang kita input gitu ya, yang ada di sini. Kemudian ini diokekan. Nah, selanjutnya ini yang load cache tadi, modify. Ini kita anggap sama saja seperti ini. Untuk beban hidup. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba rencanakan bahwa untuk sisi luar dari bagian dinding itu terpasang pada bagian sisi luar ini ya. Bagian balok yang sisi pinggir dari setiap komponen lantai kecuali yang ada di lantai 4-nya. Nah, caranya bisa diklik pada bagian balok tersebut seperti ini misalnya. Karena beban hidup akan kita coba masukkan secara manual. Nah, di sini akan ada tampilan untuk pembebanan itu. Caranya adalah dengan memilih tool assign. Kemudian di sini ada dua pilihan untuk yang frame-nya atau ada yang frame load-nya. Nah, itu adalah tools yang diberikan kepada kita. Yang menjadi perhatian kita tentu adalah yang kita klik layer yang sebelah kanan ini berada di lantai berapa. Kalau dari gambar yang ada di sini, ini berada di lantai 1 ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang kita rencanakan nanti bagian sisi balok terluar ini akan dilakukan pemasangan dinding batu bata. Kemudian pilih assign di sini, kemudian pilih frame load, kemudian pilih distributed. Jadi kita anggap beban terbagi rata itu adalah beban dinding itu adalah beban terbagi rata. Kemudian di sini diberikan asumsi kepada kita apakah beban dinding batu bata itu kita asumsikan sebagai beban hidup atau beban mati misalnya seperti itu ya. Nah, saya coba cancel dulu. Saya pengen menambahkan untuk beban matinya ini tersendiri. Misalnya di sini dinding ini termasuk ke dalam beban mati, kemudian nilainya 0, artinya kita akan inputkan secara manual gitu ya. Nah, di sini sudah ada komponen di load pattern-nya, kemudian diokekan. Nah, kembali yang tadi ini masih dalam kondisi terblok atau klik seperti ini, kemudian pilih assign, kemudian pilih frame load, kemudian pilih distributed, kita anggap bebannya itu adalah beban terbagi rata. Nah, baru dipilih bagian dinding yang ada di sini. Nah, kemudian kita asumsikan pasangan dinding itu rata-rata besarnya adalah 200, lebih kurang 250 kg per meter larinya. Jadi di sini diketikkan 250 kg per meter lari.
Nah, kalau untuk dalam kondisi real misalnya jika menggunakan dinding dengan jenis yang lain, maka untuk uniform atau lotnya ini bisa diganti dengan angka yang lain yang lebih nyata gitu ya. Misal dengan menggunakan bata ringan misalnya mungkin dianggap lebih ringan per meternya misal nilainya adalah 150 atau 180 kg per meter. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi tinggal menyesuaikan material yang digunakan untuk pasangan dinding itu seperti apa. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, sehingga di sini tampilannya akan berubah ya. Jadi sudah bagian balok sisi sebelah luar kita asumsikan akan menerima beban berupa beban dinding batu bata. Nah, selanjutnya untuk di lantai 2 dan 3 juga dengan cara yang sama, silakan diklik bagian sisi balok terluarnya. Nah, memang untuk mengklik ini harus hati-hati jangan sampai mengenai bagian merah atau bagian plat lantai karena kita akan select jika terklik di situ bisa di cancel terlebih dahulu untuk pengiklikannya seperti ini. Nah, memang harus hati-hati jangan sampai terklik bagian komponen merahnya. Nah, sama dengan yang tadi, kemudian ini di assign, kemudian pilih distributed kembali, kemudian ini di OK kan. Selanjutnya kita bisa naik ke lantai 3 dengan cara yang sama juga. Diklik bagian balok sisi luarnya untuk melakukan penginputan bahwa kita asumsikan bagian balok sebelah luar kita fungsikan nanti ada pasangan dinding batu bata dengan nilai yang kita input secara manual nanti sebesar 250 kg per meternya. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kemudian load pattern, kemudian distributed, kita anggap sama. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang di lantai atas, misal kita ingin melakukan penambahan pembebanan misalnya ya. Ini kita bisa masukkan di sini misalnya eh, misalnya ya, kita anggap atap ini adalah misal ada beban hidup misalnya akan bekerja di sana, misalnya ada genangan air yang ada di sana. Mungkin ini kita add new, kemudian oke kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, pembebanan pada bagian plat lantai misalnya. Jadi kalau kita eh, pilih misalnya yang ada di lantai 1, 2, dan 3, masih ada sekitar 10 menit lagi, bagian 1, 2, dan 3. Nah, dia akan otomatis bagian sisi layer sebelah ini juga akan terselect gitu ya. Untuk mengakhiri select, bisa di clear di sini. Kita ingin melakukan input data pada bagian lantai 1, 2, dan 3 saja. Nah, ini berada di lantai 3. Kemudian ini untuk penginputan yang ada di lantai 2. Selanjutnya yang ada di lantai 1, caranya sama juga. Silakan diklik untuk melakukan select pada masing-masing lantainya. Nah, kemudian caranya sama dengan yang tadi. Kita anggap juga ada beban terbagi rata ya. Di mana yang kita masukkan di sini adalah beban hidupnya. Misal kita anggap bebannya itu adalah sebesar 150 kg per meternya. Misalnya ada mebel ataupun mungkin ada barang-barang lain yang ditaruh di atas lantai masing-masing lantai 1, 2, dan 3, kita anggap beban hidupnya adalah 150 kg per meternya. Ini kita inputkan. Nah, di sini sudah ada tampilan dari beban yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba pindahkan ke lantai paling atas. Ini kita berikan pembebanan yang berbeda karena memang sisi lantai dak atas atau lantai atap ini tidak ada pembebanan berupa mebel. Kita anggap di sini hanya ada tetap bikin uniform di sini. Beban hidupnya mungkin kita bikin menjadi lebih kecil, misalnya ada apabila terjadi hujan deras misalnya, kemudian ada genangan air, kita anggap misal ini adalah 75 kg per meternya.
Dan angka ini bisa berubah sesuai dengan kondisi yang kita asumsikan pada bangunan tersebut. Nah, kemudian ini kita okekan. Nah, secara pembuatan sudah kita masukkan yang pembuatan yang masih sangat sederhana sekali, yaitu beban mati dan beban hidupnya saja, di mana memang untuk beban hidup ada dua tadi. Yang pertama adalah beban mati ada dua tadi. Kalau kita lihat dari tools yang ada di sini tadi. Nah, beban mati ada satu, itu berupa berat sendiri dari komponen struktural. Jadi balok, kolom, dan plat lantai. Si aplikasi SAP 2000 ini akan menghitung secara otomatis berdasarkan data yang sudah kita input. Misal ukuran baloknya 20 kali 30, kemudian berapa panjang total dari balok tersebut, termasuk plat lantai dan kolom, maka aplikasi akan menghitung secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah beban hidup di sini. Ada seperti tadi ada beban hidup orang, kemudian juga ada beban mebel yang sudah kita inputkan. Lantai 1, 2, dan 3 berbeda nilainya dengan ada di lantai 4 atau bagian lantai daknya. Nah, kemudian ada beban dinding, kita anggap juga ini masuk ke dalam beban mati, kita input secara manual tadi. Kemudian juga untuk yang beban atap, ini kita asumsikan sebagai beban hidup, kita inputkan juga secara manual tadi. Nah, jadi secara sederhana kita sudah melakukan penginputan bagian dari pembebanan yang ada pada bangunan ruko 4 lantai yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya di sini masih ada komponen-komponen yang lain yang misal ketika kita harus memasukkan beban gempa. Tapi untuk contoh soal yang pertama ini adalah contoh soal yang memang paling sederhana kita bikin supaya memang ini bisa menjadi patokan nanti bagaimana tahapan-tahapan mulai dari melakukan penginputan materialnya, kemudian penginputan komponen elemen struktur atau frame sectionnya seperti balok, kolom termasuk plat lantai di sana. Kemudian juga melakukan penginputan beban pada bangunan tersebut, mulai dari beban mati tadi, ada beban hidup yang memang kita bedakan, ada yang beban mati dari barat sendiri, ada yang beban mati misalnya dengan tambahan dinding batu bata, kemudian beban hidup yang pengaruh dari orang yang akan beraktivitas ataupun mebel yang akan beraktivitas pada lantai 1, 2, dan 3. Kemudian pada lantai 4 beban hidupnya berupa misalnya genangan air hujan ataupun mungkin ada komponen lain yang kita anggap itu adalah beban hidup yang ada di lantai 4 atau di lantai daknya. Jadi ini kita anggap selesai untuk contoh soal yang pertama di sini, sehingga kita bisa melakukan tahapan berikutnya dengan melakukan running terhadap data-data yang sudah kita masukkan di awal tadi. Nah, untuk melakukan running di sini bisa memilih analyze, kemudian set analysis option dulu, kemudian pilih bagian space frame bagian yang di sini, sehingga di sini akan terklik secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi yang kita pilih adalah portal 3 dimensinya. Kalau kita klik nanti frame yang 2 dimensinya akan ada bagian yang tidak terklik. Jadi silakan pilih space frame yang tampilannya 3 dimensi seperti ini, kemudian ini diokekan. Kemudian pilih analysis lagi, kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk yang modal ini silakan di terklik semua. Nah, bagian yang ini silakan diklik posisinya jadi don't run, artinya yang modal dikeluarkan si aplikasi kita tidak ingin dimasukkan dalam perhitungan kita, jadi cukup beban-beban yang sudah kita inputkan di awal tadi. Jadi ada beban mati, beban hidup, beban dinding, dan beban atap, kemudian baru kita bisa melakukan running seperti ini. Jadi memang si aplikasi butuh waktu beberapa detik untuk melakukan running terhadap komponen struktur yang sudah kita input dari awal. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini untuk yang beban matinya ya, deformasi yang terjadi bentuk seperti itu. Bisa memilih star animation-nya seperti ini untuk melihat seperti apa pergerakan dari elemen struktur yang sudah kita rencanakan tadi akibat adanya beban mati. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat akibat dari beban hidup yang sudah kita masukkan tadi, terutama ini untuk beban hidup yang ada pada masing-masing lantai ya. Nah, ini untuk pengaruh dari beban hidupnya. Kemudian juga bisa digeser lagi untuk melihat misalnya beban dinding yang tadi sudah kita input pada bagian sisi balok yang terluar dari setiap lantai 1, 2, dan 3. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi memang kita lihat yang bagian sisi tengahnya masih kaku dibandingkan dengan
bagian balok yang ada dari sisi luarnya. Kemudian ini untuk yang pembebanan yang ada di bagian sisi atapnya. Kalau kita lihat tidak terlalu berpengaruh dengan beban hidup yang kita berikan pada bagian atap tadi. Nah, selanjutnya dari sini kita juga bisa melihat seperti apa pengaruh beban atau momen yang ada akibat dari pembebanan yang sudah kita inputkan di awal tadi. Misal kita ingin melihat seperti apa tampilan, ini kita bikin, nah seperti ini saja dulu. Kalau kita ingin melihat seperti apa bentuk diagramnya, nah bisa dilihat misalnya kita ingin melihat pengaruh dari beban mati gitu ya. Nah, gambar diagramnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Jadi memang pada bagian balok slope yang nilainya cukup besar pembebanannya. Ini kita ganti ke 3D misalnya. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, di sini sudah kelihatan bagian balok yang mengalami reaksi akibat adanya pembebanan tadi gitu ya. Nah, di sini memang nilainya cukup kecil sekali memang karena memang juga pembebanannya juga sangat sederhana sekali, hanya berupa beban mati dan beban hidup saja, dan belum kita masukkan pembebanan berupa beban gempa atau beban-beban yang lain yang ada di sana. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Silakan mungkin bagi yang ingin bertanya terhadap materi yang sudah kita sampaikan tadi, nanti saya akan bagikan materinya ini dalam bentuk